Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel FSPMI Official. Malam hari ini kita akan bertemu kembali dengan saya Suharyati dalam program Forum Perjuangan. Dan malam hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang koperasi. Dan telah bersama saya Bung Henut Hendro. Beliau adalah salah satu sekretaris di Partai Buruh, yaitu tepatnya di Sekretaris Bidang Koperasi UMKM, kemudian juga ekonomi kreatif. Selamat malam, Bung Henit, apa kabarnya? Selamat malam Mas, Alhamdulillah baik-baik. Ya, Baik. Bung Henit, sesuai dengan undangan saya sebelumnya, malam hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Nah, Hmm. menurut Bung Henit nih, bicara tentang koperasi yang ada di organisasi serikat buruh, khususnya di FSPMI, sejauh apa koperasi yang ada di serikat buruh yang Bung Henit ketahui saat ini? Untuk di koperasi di Serikat Buruh sendiri sebenarnya kalau saya melihat belum menjadi hal yang dianggap penting lah ya, Hmm. dan belum serius untuk dibangun. Dan sebenarnya ini menjadi hal yang sangat vital sebenarnya bagi gerakan buruh untuk membangun gerakan koperasi. Cuma memang gerakan koperasi yang ada di gerakan buruh saat ini saya hanya melihat itu hanya sebatas gerakan sampingan, nggak menjadi sebuah gerakan penting dalam sebuah perubahan. Itu yang terjadi, yang saya amati dalam koperasi di gerakan buruh. Ya, yang Bung Henut ketahui, kendalanya saat ini seperti apa di serikat buruh, khususnya di pekerja sendiri, kenapa koperasinya sampai saat ini belum berkembang? Banyak faktor lah ya ketika kita melihat apa namanya yang terjadi dengan koperasi buruh, karena yang dipahami oleh teman-teman buruh itu terkait tentang koperasi itu mindset mereka hanya bahwa koperasi itu hanya tempatnya jualan kecil-kecil, Hmm. kemudian tempatnya minjem-minjem, kemudian SHU, tanpa mereka pernah mencoba untuk menelaah koperasi yang sebenarnya itu seperti apa kan gitu. Nah di sisi lain memang mindset terkait tentang buruh sendiri bahwa kesejahteraan itu masih tertumpu pada upah atau yang berasal dari pabrik. Jadi di luar upah atau di luar itu masih masih apa ya belum terpikirkan secara secara penting lah. Ini yang menjadikan salah satu kenapa gerakan koperasi ini belum belum bisa berjalan dengan baik. Bahkan nggak begitu menarik bagi buruh itu sendiri. Nggak ada yang menarik terkait tentang gerakan koperasi. Sampai hari ini saya melihatnya seperti itu. Ya, tentang koperasi yang Bung Henut kelola nih, kita ketahui bersama saat ini Bung Henut adalah salah satu pendiri dari UBSSM, salah satu koperasi Hmm. yang saya bilang terbilang sukses nih. Nah, di tentang UBSSM sendiri yang Anda kelola sampai saat ini sudah sejauh mana perkembangannya dan unit usaha apa saja yang berhasil dikelola sampai saat ini? Ya. Eh, Terkait tentang UBSSM sendiri sebenarnya masih banyak persoalan juga yang kita apa ya yang kita hadapi lah ya. Karena memang UBSSM ini yang kita bangun adalah sebenarnya mengutamakan mental, sebenarnya yang kita bangun adalah mental. Di mana ketika kita membangun mental itu dan belum masuk seperti yang mereka jiwai terkait tentang gerakan koperasi itu sendiri, itu kita masih belum mampu untuk membuat sebuah gerakan koperasi menjadi hal yang benar-benar dibutuhkan. Dan itu persoalan utama kita yang saat ini kita hadapi. Salah satunya yang kita hadapi terkait tentang iuran. Iuran itu kalau di koperasi di perusahaan ataupun iuran-iuran yang ada di dalam serikat pekerja maupun di koperasi perusahaan itu ada bantuannya, Mas. Salah satunya adalah tentang potongan payroll kan melalui perusahaan. Ya, betul. Jadi itu salah satu hal yang bisa sebuah organisasi bisa berjalan. Tapi akan beda ceritanya
di saat koperasi maupun serikat pekerja itu iurannya berdasarkan pada kesadaran mental, iuran sendiri misalnya, tanpa ada potongan payroll. Saya yakin sampai hari ini pun pasti akan ada persoalan, termasuk serikat pekerja ketika iuran gerakan buruh itu atau iuran koperasi berdasarkan pada kesadaran mental. Nah, ini bisa kita buktikan. Salah satunya adalah terkait tentang banyak kawan-kawan kita yang sudah ter-PHK lah ya. Ter-PHK, ini salah satu yang bisa kita buktikan bahwa ternyata mental dalam gerakan kemandirian itu nggak dijiwai sama sekali oleh termasuk gerakan buruh. Salah satunya adalah kawan-kawan kita yang sudah ter-PHK. Ini fakta. Salah satunya terkait tentang jaminan sosial. Kalau di perusahaan, di saat kita membayar iuran BPJS itu kan secara tidak langsung dipotong melalui perusahaan sehingga pekerja itu tidak terasa kan. Tapi ketika dia sudah ter-PHK, pada akhirnya dia nggak kepikiran tuh untuk membayar iuran BPJS secara sadar gitu. Bahkan untuk mengeluarkan iuran kelas 3 saja 35.000 itu susahnya minta ampun. Jadi sampai hari ini bisa dipastikan untuk buruh-buruh yang sudah ter-PHK mereka tidak mempunyai jaminan sosial. Nah, ini juga yang kita hadapi di UBSSM. Karena memang yang kita bangun itu adalah terkait tentang mental. Dan saat ini kita masih terfokus pada pendidikan-pendidikan yang kita bangun. Nah, terkait tentang perkembangan UBS sendiri, memang kita mengawali membentuk minimarket. Dan minimarket yang kita bangun, dan sampai hari ini juga masih banyak masalah karena kemarin dihantam pandemi itu, membuat kita juga kelimpungan juga. Yeah. Membuat kelimpungan, apalagi anggota UBSSM ini berasal dari berbagai macam perusahaan dan kawan-kawan pekerja, termasuk masyarakat juga. Dan pandemi kemarin menjadi pukulan telak juga bagi kita bersama kan, karena hampir mayoritas anggota kita juga banyak ter-PHK akhirnya. Nah, itu mengganggu situasi gerakan koperasi kita. Sehingga sampai hari ini kita masih kalau bisa dibilang ya bangkit lagi dengan kejatuhan kemarin itu kan, termasuk yang membuat kita membuat kafe resto juga, itu pun sampai hari ini kita juga belum bisa bangkit lagi pasca pandemi kemarin. Dan persoalannya memang sangat luar biasa. Dan Bung Enid, tentang koperasi UBSSM yang Anda kelola, sejauh ini sudah berapa anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut? Anggota kita sampai hari ini masih sekitar 400 orang. Dan itu setiap tahunnya apakah ada SHU yang dibagikan? Sampai hari ini belum ada. Belum ada SHU. Dan itu tidak ada komplit dari anggota? Tentunya kalau yang menanyakan sih banyak ya kan. Yeah. Kalau yang menanyakan banyak. Dan itu hal yang biasa karena memang pemahaman koperasi terkait tentang SHU tentunya kan. Tapi ini akan berbalik lagi bahwa gerakan koperasi ini sebenarnya adalah gerakan menolong bersama, meringankan bersama, dan digerakkan bersama kan gitu. Tapi ketika sebuah koperasi ini dibangun tapi anggotanya pasif dan tidak melakukan apa-apa, itu pun juga akan menjadi persoalan tersendiri bagi koperasi itu sendiri. Apalagi harapan mereka yang berkoperasi tentunya di saat koperasi itu membangun sebuah usaha, sebenarnya kan di sana kan diharapkan seluruh anggota berkontribusi kan terhadap semua kegiatannya kan gitu. Tapi faktanya memang nyaris nggak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sampai hari ini pun juga begitu. Bahkan bukan hanya di UBS saja, banyak di koperasi-koperasi yang lain. Contohnya adalah anggota koperasi itu masih sering membanding-bandingkan misalnya harga di koperasinya dengan pasar yang di luar kan gitu kan. Dan banyak alasan juga yang disampaikan memang untuk anggota koperasi tidak aktif dalam gerakan koperasinya. Jadi banyak faktor yang gitu. Itu yang membuat koperasi kita salah satunya sampai hari ini juga belum mampu untuk memberikan apa yang diharapkan anggota terkait tentang SHU tadi. Iya, Bang Hedit, kalau misalnya saya punya sebuah gagasan, misalnya
manajemen dari UBSSM ini di copy paste ke koperasi-koperasi lain, contohnya di daerah-daerah lain di Indonesia ini, khususnya di teman-teman kita di Serikat ini. Seperti apa? Apakah itu bisa diterapkan dan kendalanya seperti apa kalau boleh saya tahu? Ya, sebenarnya bisa diterapkan apa namanya terkait sistem yang ada gitu kan. Karena memang kita sebenarnya membangun aplikasi juga melalui apa namanya aplikasi di smartphone. Di sana sebenarnya anggota bisa melihat simpanan-simpanannya, kemudian keuangannya kan gitu. Dan itu menjadi hal yang sebenarnya bisa dikembangkan juga di koperasi-koperasi yang lain. Tapi memang itu akan kembali lagi terkait tentang mental atau pola pikir di anggota-anggota koperasi yang ada di setiap daerah ataupun di setiap perusahaan. Dan Ya, tentunya kendalanya, ya, lanjut. ya terkait tentang kendalanya, tentunya itu akan kembali lagi ke masing-masing anggota yang ada di koperasi itu. Selama memang pemahaman tentang koperasi yang benar itu berjalan, itu nggak akan ada sebuah persoalan terkait tentang perkembangan koperasi itu sendiri, Mas. Ya, kalau kita lihat di Serikat Buruh sendiri, untuk pendidikan koperasi ini mungkin jarang atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut Bung Hendut, apa seharusnya yang harus kita lakukan untuk mengembangkan koperasi ini untuk mesejahterakan buruh tentunya dan keluarganya? Ya, nah ini salah satu hal yang memang harusnya ada dalam gerakan koperasi, dalam gerakan serikat pekerja. Karena sebenarnya yang melahirkan koperasi itu adalah salah satunya gerakan buruh. Jadi sangat sayang ketika sebenarnya koperasi ini terlahir dari gerakan buruh, tapi buruh sendiri tidak membangun gerakan yang pernah dilahirkan, justru malah dilupakan. Dan ini sangat sangat sayang sekali. Kita bisa lihat bagaimana pekerja-pekerja kita, kawan-kawan kita di luar negeri, mereka sangat kuat dalam perjuangannya karena salah satu yang dibangun itu adalah tentang gerakan ekonominya melalui koperasi. Itu bisa kita buktikan salah satunya di NTUC Singapura. Bagaimana mereka membangun gerakan ekonominya melalui koperasi sudah puluhan tahun yang lalu kan gitu. Sudah puluhan tahun yang lalu. Bahkan sudah sangat jauh lah gerakan-gerakan mereka dan kita sangat jauh tertinggal terkait tentang hal itu. Apalagi kalau kita menyadari bahwa gerakan kita, apapun yang kita jalani sebenarnya adalah faktor ekonomi sebenarnya. Faktor ekonomi, tidak terlepas dari faktor ekonomi. Jadi ketika kita nggak membangun kekuatan ekonomi, itu kalau saya bilang kita menyia-nyiakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh buruh, yaitu kekuatan ekonomi. Apalagi di serikat buruh itu udah clear ya, itu bahwa serikat buruh itu real capital power dan real market power. Jadi uang ada di sana, kemudian pasar ada di sana, tapi pelariannya itu kalau saya bilang ditadai lah, ditampung oleh pengusaha-pengusaha kaya. Misal gajian buruh berbondong-bondong belanja ke mat-matnya para pengusaha besar gitu kan, tanpa diinstruksi mereka berbondong-bondong, bahkan nawar pun kagak kan gitu. Ya. Bahkan berapa puluh mungkin miliaran jumlah tabungan buruh yang ada di bank-bank. Harusnya buruh membangun bank sendiri juga untuk menampung duit-duitnya sendiri kan gitu. Kan buruh bisa juga membuat mat-mat mereka sendiri untuk mengalirkan uangnya sendiri sehingga duitnya nggak kemana-mana. Nah, disitulah sebenarnya hal yang harusnya menjadi perhatian penting bagi gerakan buruh untuk membangun kekuatan ekonominya melalui koperasi. Dan salah satu hal yang seharusnya sudah mesti diadakan di gerakan buruh terkait tentang pendidikan koperasi dalam gerakan buruh itu sendiri melalui serikat pekerja. Ya, Bang Enid, kalau kita bicara tentang NTUC Firepress, seperti kita ketahui bahwa di Singapura itu sangat maju sekali, di mana NTUC Firepress ini dibangun dengan konsep pelibatan partisipasi dari masyarakat. Kita tahu bagaimana pada awalnya NTUC ini dibangun di Singapura waktu itu.
Nah, menurut Bang Henit, apa yang bisa kita contoh dari NTUC ini untuk diterapkan di koperasi Indonesia, khususnya pada koperasi buruh ini? Ya, kalau di NTUC banyak sekali yang bisa kita adopt ya terkait tentang bagaimana koperasi mereka bisa maju. Salah satunya terkait tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi faktor yang sangat vital dalam gerakan koperasi, termasuk gerakan buruh pun sebenarnya pendidikan menjadi hal yang vital. Cuma yang ada di kita itu sayangnya adalah pendidikan ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban kalau saya bilang. Tidak ada pengembangan-pengembangan terkait tentang kurikulum pendidikan dengan melihat fakta yang ada. Nah, jadi kurikulum yang ada dalam gerakan-gerakan pendidikan kita masih pada tataran tidak ada pengembangan. Jadi inilah salah satu yang membuat kita tidak berkembang lah dalam gerakan-gerakan kita. Salah satunya itu, Mas. Jadi pendidikan ini menjadi hal yang sangat vital. Nah, kemudian di sisi lain kita minus terkait tentang tim litbang, tim analisis lapangan lah ya. Nah, ini yang saya lihat di kita pun sepertinya belum dibangun juga tim litbang ini. Di mana kita bisa cek sebenarnya bahwa tim litbang ini menjadi ujung tombak bagi gerakan-gerakan termasuk gerakan serikat buruh maupun gerakan koperasi untuk menciptakan sebuah strategi dalam perjuangan itu sendiri. Misalnya kita bisa lihat, saksikan dan bisa lihat secara fakta. Banyak anggota-anggota kita, serikat buruh maupun anggota koperasi, pasca dia ter-PHK, kondisinya ternyata justru malah jauh lebih buruk dibandingkan di saat dia masih bekerja secara sosial ekonomi ya. Nah, artinya gerakan koperasi maupun gerakan buruh itu tidak menyentuh di saat mereka sudah tidak dalam lingkaran gerakan itu sendiri. Nah, padahal kita berharap gerakan koperasi ini maupun gerakan serikat buruh itu bisa menyentuh anggota-anggota kita yang sudah ter-PHK sehingga mereka tidak sengsara ketika sudah di luar lingkaran ini. Nah, ini yang harusnya menjadi sebuah sebuah hal yang penting untuk dibangun di dalam gerakan serikat buruh maupun gerakan koperasi. Makanya pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting bagi gerakan koperasi khususnya. Ya, Bang Henit, kalau kita lihat pemerintah pun sampai saat ini ada uh, inisiatif untuk membangkitkan koperasi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang di bidang koperasi pun ada beberapa hal yang diubah. Misalnya dari 20 orang syarat mendirikan koperasi, undang-undang sebelumnya kini menjadi 9 orang untuk koperasi sekunder. Dan koperasi primer ada cukup 3 orang atau badan usaha. Menurut Bung Henut, seperti apa tanggapannya? Ya, ini semakin sedikit orang untuk bisa membentuk koperasi. Ini sebenarnya menjadi persoalan tersendiri sebenarnya. Karena ketika semakin banyak koperasi dengan egonya masing-masing koperasi gitu ya, dan tidak terbangunnya sebuah kemitraan bersama, itu hanya akan menjadikan ya mereka nggak akan pernah bisa berkembang. Nggak akan pernah bisa berkembang. Ini seperti yang terjadi juga dengan gerakan serikat buruh kan. Di saat semakin banyak gerakan serikat buruh, bukannya makin tambah kuat, tapi justru akan melemahkan mereka sendiri. Karena tadi ego masing-masing pasti kan akan numbuh. Nah, ini akan berbeda ketika pola-pola atau jati diri gerakan koperasi itu sendiri masuk dalam gerakan mereka. Itu dengan semakin mudah berkooperasi dengan sedikit orang itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Cuma ya persoalannya di kita bahwa pemahaman koperasi yang ada itu tidak seperti yang dicita-citakan oleh Bung Hatta, di mana gerakan koperasi ini adalah sekumpulan orang-orang yang ingin menolong bersama, meringankan bersama, belajar bersama dalam menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi. Nah, ini yang nggak ada dalam gerakan-gerakan koperasi yang saat ini berjalan, Mas. Ya. Artinya dengan semakin sedikit orang bisa membentuk koperasi itu akan menjadi persoalan tersendiri terhadap koperasi itu sendiri. Ya, Bung Henut, kalau saya tengok ini banyak orang yang belum paham tentang tata cara pendirian koperasi,
khususnya di daerah-daerah atau teman-teman buruh bahkan untuk mendirikan koperasi ini ada kesulitan. Sebetulnya kalau menurut Bung Hendut ini, apa yang harus disiapkan oleh mereka dan kendalanya apa yang mereka sehingga enggan untuk mendirikan koperasi ini? Ya, terkait tentang pendirian koperasi sebenarnya sangat mudah, di mana ketika mendirikan koperasi tadi seperti yang ada dalam undang-undang dengan 20 orang aja udah bisa. Mereka hanya tinggal bagaimana mereka kumpul kemudian membuat daftar hadir untuk membentuk koperasi, kemudian menyiapkan pengurus, pengawas, dan berkoordinasi dengan dinas koperasi yang ada di wilayah masing-masing. Itu sangat mudah sebenarnya membuat koperasi. Artinya ketika beberapa orang sudah bersiap untuk memang membangun koperasi, mereka hanya tinggal bagaimana menyusun daftar hadir, kemudian mengisi berita acara, membuat ADART sesimpel mungkin kan gitu. Kemudian berkoordinasi dengan dinas koperasi yang ada di wilayah masing-masing, insya Allah bisa membentuk koperasi. Ya, Bung Henut, ini terkait dengan air mineral yang diproduksi oleh Bung Henut dan kawan-kawan ini. Ini juga ada semacam kebanggaan bagi kita buruh ini. Apakah itu dimungkinkan untuk misalnya bikin produk-produk lain, meskipun itu bukan produk kita sendiri gitu, dengan merek buruh tentunya. Oh, sangat bisa, sangat bisa. Nah, ini produk air minum ini adalah sebagai awalan sebenarnya, di mana memang kita nanti melalui Inkobumi itu kita akan menciptakan produk-produk yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita setiap hari. Di mana salah satunya ini nanti itu kita akan membentuk koperasi primer nasional sebenarnya, di mana anggota-anggotanya adalah seluruh anggota SPMI nantinya. Dan iurannya itu nanti anggota nggak bayar. Jadi koperasi yang akan kita bentuk nanti itu anggota nggak bayar iuran. Justru Inkobumi yang akan bayar iuran untuk mereka, sehingga koperasi nanti akan menjadi semacam kalau saya bilang sebagai advokasi ekonomi organisasi buat kawan-kawan anggota, sehingga organisasi kedepannya tidak akan pernah melepaskan begitu saja anggota-anggota kita yang sudah ter-PHK. Organisasi harus memastikan bahwa setiap anggotanya tetap berpenghasilan dan mempunyai pekerjaan meskipun dia sudah ter-PHK dari tempat kerjanya. Karena kita nanti akan membangun perusahaan-perusahaan bersama yang akan dimiliki bersama juga nantinya, Mas. Dan ini air minum ini hanya awalan saja. Ya, Bung Endut, tentu dari teman-teman buruh sendiri juga banyak yang sambil berjualan, sambil memulai usahanya. Tentunya dengan adanya wadah koperasi ini diharapkan kedepannya juga dapat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Terakhir nih untuk Bung Henut nih, apa pesan Bung Henut untuk para buruh dan serikat buruh untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka ini? Ya, untuk kawan-kawan buruh ada hal yang mesti kita pahami bahwa persoalan kita sebenarnya lebih banyak di luar pabrik dibandingkan di dalam pabrik. Artinya konsentrasi perjuangan buruh itu ayo kita bangun juga gerakan di luar pabrik. Karena persoalan-persoalan yang kita hadapi di luar pabrik itu adalah sama. Kita menghadapi masalah di saat kita sakit, pasti berhubungan dengan biaya rumah sakit yang mahal. Kemudian di saat kita ngomong biaya pendidikan, kita juga menghadapi hal yang sama, biaya pendidikan yang mahal. Kemudian di saat kita ngomongin tentang biaya kebutuhan hidup, khususnya sembako, kita menghadapi hal yang sama, bahwa kebutuhan sembako yang mahal. Artinya, ayo kita bareng-bareng. Selain memperjuangkan kesejahteraan di dalam pabrik, kita juga membangun gerakan di luar pabrik melalui gerakan koperasi. Kita yakin kita bisa. Di saat kita mau, tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita bisa bersama-sama membangun perusahaan-perusahaan bersama, kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan bersama, kita bisa membangun bank-bank buruh bersama, klinik, rumah sakit, sekolah-sekolah yang nanti dimiliki oleh buruh. Kita sangat yakin ketika kita mau. Jadi pesan saya kepada teman-teman buruh bahwa PHK adalah kepastian dan itu tidak bisa kita hindari. Serikat buruh bisa jauh lebih baik
dibandingkan kapitalis dalam membantu buruh. Salah satunya dengan gerakan koperasi yang mesti harus segera dibangun oleh buruh. Tetap jaga persatuan, jaga solidaritas. Persoalan kita sama, kita bisa selesaikan secara bersama-sama dengan salah satunya adalah dengan berkooperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bung Henut atas waktunya. Baik, pemirsa channel FSPMI Official, demikianlah program Forum Perjuangan pada malam hari ini dengan tema koperasi, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Henut, dan seperti ketahui bahwa koperasi merupakan alat kekuatan ekonomi yang dibangun dengan semangat gotong royong di Indonesia. Bung Hatta, salah satu bapak pendiri bangsa, juga dikenal dengan bapak koperasi. Juga mengingatkan bahwa begitu gigihnya perjuangannya di bidang ideologi sebagai dasar ekonomi rakyat ini. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya ekonomi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan semua yang pihak harus ikut mendorong, terutama juga untuk teman-teman buruh tentunya. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Henut. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.